kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 466. Dengan wajah tak berdaya, Kylie menahan air matanya. Dia hanya bisa melihat bebek mainan kuning kecil itu dengan mata yang sayu. Wanita itu menyerahkan bebek kuning kecil kepada putranya. Putranya merasa menang dan terhibur dengan kenyataan bahwa dia telah merampok Kylie. Mainan itu ada di tangan kami terlebih dahulu, dan kamu merebutnya dari kami, cibir Jack. Mengapa kita harus menjadi orang yang mendapatkannya di tempat lain? Itu benar, kamu sangat tidak sopan. Tidakkah kamu mengerti arti, yang pertama datang, yang pertama dilayani? Selena sama marahnya dan menegur wanita itu. Aku tidak peduli. Sekarang ada di tanganku, jadi mainan ini milikku. Lagi pula, kamu belum membayarnya, kan? Seru wanita itu dengan angkuh. Apa yang terjadi selanjutnya, membuat wanita itu terdiam terpaku. Jack mengulurkan tangannya dan meraih bebek mainan kuning kecil itu. Oh, kalau begitu, mainan ini milikku sekarang. Kamu. Dia menunjuk hidung Jack. Yah, ini bukan milikmu karena kamu belum membayarnya. Gigi ganti gigi, Jack memberikan wanita itu rasa obatnya sendiri. Mengapa kamu mengambil mainan dari anak-anak, padahal kamu orang dewasa? Wanita itu sangat marah, sehingga dia tidak punya jawaban lain. Itu sama sekali tidak sopan. Hua. Hua. Anak kecil itu meraung dengan keras ketika Jack menyambar mainan di tangannya. Lihat. Lihat dirimu. Orang dewasa yang merampas mainan dari seorang anak kecil. Dan lihat apa yang telah kamu lakukan pada anakku. Wanita itu panik ketika putranya menangis, dan dia menggonggong pada Jack tanpa henti. Pramuniaga yang berada di samping, tidak tahan lagi dengan pemandangan biadab ini, dan akhirnya membela keluarga Jack. Nyonya, mereka telah mengambil mainannya terlebih dahulu, dia berbicara dengan tegas. Saya sarankan Anda mencari toko mainan di sekitar sini. Seharusnya, mereka memiliki model yang sama. Tidakkah kamu melihatnya sendiri? Saraf wanita itu semakin tegang, karena lebih banyak pelanggan yang mengelilingi mereka. Dia menunjuk pramuniaga dengan marah dan berteriak, mainan itu ada di tangan kita dahulu, sebelum pemuda ini merebutnya dari putraku. Selain itu, pria harus selalu membiarkan wanita memilih terlebih dahulu. Tidakkah dia malu pada dirinya sendiri? Jack terkekeh mendengar perkataan wanita itu. Aku mungkin akan membiarkanmu memiliki mainan itu, jika kamu memintanya dengan baik. Namun, kamu tidak melakukannya. Aku tidak harus bersikap baik kepada wanita yang tidak masuk akal dan tidak beradab seperti kamu. Jack tersenyum, lalu melanjutkan tanpa menahan diri, justru karena kamu seorang wanita, sehingga aku tidak akan memukulmu sama sekali. Kalau tidak, kamu akan terbaring di lantai sekarang. Oke, jadi kita sama-sama memperhatikan mainan ini. Jika itu masalahnya, mari kita lihat siapa yang bisa membayar lebih. Siapa yang bisa membayar lebih, dia yang akan mendapatkan mainan ini. Wanita itu menyadari bahwa dia tidak punya alasan untuk membalas. Meskipun dia merasa sedikit bersalah, dia masih menginginkan kemenangan atas pemuda ini. Di hari lain, dia akan mendapatkan sesuatu untuk bekerja dengan cara ini. Orang lain tidak akan berani mengacaukannya, karena dia selalu berpakaian mewah dengan barang-barang bermerek. Siapa yang menyangka, dia akan bertemu dengan pria seperti Jack, yang benar-benar berani melawannya dan bertarung dengannya di depan umum. Nyonya, kami hanya menjual barang-barang dengan harga tetap di sini. Kami tidak akan menerima lebih dari harga tetap, bahkan jika Anda bersedia membayar 2 kali lipat. Pramuniaga itu mengingatkan sambil menggigit bibirnya. Diam. Wanita barbar itu berteriak padanya. Aku punya uang, dan aku bersedia membayar lebih untuk ini. Berhenti mengoceh dan ambil saja. Siapa kau membela pria yang tidak sopan di sini? Bab 467. Maafkan aku hanya bersikap baik pada wanita yang pantas untuk mendapatkannya. Jack tersenyum sebelum melanjutkan, menjadi pria terhormat bagi tikus adalah aib bagi budaya. Kamu. Wajahnya memerah karena marah, dia mengayunkan telapak tangannya dan membidik pipi Jack. Tindakan itu membuat Jack lengah, dia tidak menyangka wanita ini akan bertindak sekejam itu. Dia menangkap tangan wanita itu, seperti cengkeraman besi yang begitu kuat, sehingga wanita itu tidak bisa menarik tangannya sendiri. Apakah kamu mencoba untuk mengalahkan seorang wanita? Menjadi pria seperti itu, akan memalukan bagi dirimu sendiri, kan? Dia mengejek lagi. Pelanggan lain yang menyaksikan adegan itu, memiliki pemikiran yang sama bahwa wanita itu tidak sopan. Tampaknya,
Wanita ini telah menemukan lawan yang layak, Jack tidak menyerah pada kegilaannya. Aku bisa melakukannya sejak kamu menghasutku, tapi itu akan mengotori tanganku. Jack tertawa. Dia mengambil mainan dan menyerahkannya kepada pramuniaga. Saya ingin membayarnya sekarang. Jack lalu berbicara, jangan pedulikan wanita ini. Baiklah, bajingan. Kamu menggertakku, seorang ibu tunggal, dan anakku. Aku akan membuatmu menyesali tindakanmu. Wanita itu menunjuk Jack, tepat di hidungnya, sebelum pergi bersama putranya. Desah si pramuniaga. Ada banyak pelanggan seperti wanita yang tidak masuk akal itu, tetapi banyak yang lain memilih untuk menyerah. Jack yang mempermalukan wanita itu, memuaskan para penonton. Bagus. Dia butuh pelajaran. Itu benar. Gadis kecil ini yang mengambilnya terlebih dahulu, dan dia langsung masuk dan menyambarnya. Kami melihat apa yang telah terjadi. Benar-benar jalang yang arogan, membayar 2 kali lipat tidak mengubah fakta dia sangat menyebalkan. Para pengunjung mulai berdiskusi setelah kepergian wanita itu. Kamu pahlawan, ayah. Bibi itu wanita jahat. Seru Kylie saat mereka keluar dari toko. Dia menatap ayahnya dengan mata penuh kekaguman. Kamu harus ingat, Kylie. Kita harus baik, tapi kita tidak bisa baik pada sembarang orang. Orang jahat seperti Bibi itu butuh pelajaran. Jack tersenyum dan memegang tangan kecilnya. Sayang, ayo kita duduk di taman depan, usul Selena. Tentu. Aku ingat ada kolam teratai di taman itu. Sekarang musim panas, jadi teratai seharusnya bermekaran. Jack mengangguk. Saat mereka berjalan ke taman, beberapa pria berjas hitam mengejar mereka dan menghalangi jalan mereka. Wanita dari toko segera menyusul mereka dengan putranya di tangannya. Terengah-engah, dia berteriak, ini mereka. Mereka tidak hanya mengambil mainan dari Hami, tapi mereka juga membuatnya menangis. Di samping wanita ini adalah seorang pria dengan perut yang besar. Dia jelas telah berjuang mengejar Jack dan keluarganya, hanya dengan melihat dia terengah-engah. Kamu terlalu berani, anak muda. Beraninya kamu mengambil mainan anakku. Mengapa kamu berebut mainan dengan seorang anak? Sepertinya, aku harus mengajarimu sopan santun. Pria gendut itu baru bisa mencapai Jack, setelah berhenti sejenak dan mengambil napas yang panjang. Bab 468. Jack tertawa terbahak-bahak. Ini akan menyenangkan. Tampaknya, wanita ini menikah dengan seorang pengusaha kaya, dan mereka datang dengan pengawal. Tidak heran dia bersikap sangat tidak sopan. Meskipun demikian, mereka harus menganggap diri mereka tidak beruntung karena bertemu Jack. Apa yang kamu tertawakan? Pengawalku telah mengepungmu. Kamu harus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria gemuk itu mencibir. Kamu benar. Dia hanya anak-anak, dan kamu juga. Seorang ibu yang tidak masuk akal, dan ayah yang suka menghakimi. Dengan orang tua seperti kalian berdua, tidak heran mengapa anakmu bertindak seperti itu, Jack berbicara dengan acuh tak acuh, sambil mengangkat bahunya. Kami sudah memperhatikan mainan itu terlebih dahulu. Istrimu adalah orang yang mengambil mainan itu dari tangan putriku. Kamu telah dibutakan oleh kebohongannya. Selena menambahkan. Sungguh sekelompok orang yang tak tahu malu, mengejar mereka hanya karena insiden itu. Saya tidak peduli jika istri saya yang mengambilnya dari Anda masih membuat Hami menangis. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi untuk itu. Saya tidak akan menerimanya, bahkan jika Anda ingin mengembalikan mainan itu kepada kami sekarang. Tangkap dia, anak-anak. Pria itu memerintahkan kepada para pengawalnya untuk menyerang Jack. Hahaha. Anggap dirimu tidak beruntung karena menyinggung Brother Huff. Beberapa pengawal mendekati Jack sambil berbicara. Sayangnya, pengawal segera menemukan diri mereka jatuh seperti lalat saat mereka meratap seperti bayi. Dibandingkan dengan pengawal dari keluarga Clark dan Hugo, mereka hanyalah ayam sayur. Sayang, apa? Wanita itu ketakutan setengah mati. Giliranmu, gendut. Jack memberi isyarat kepada pria gemuk itu. Brother Huff, yang seharusnya terhormat ini sama takutnya, dengan keringat dingin yang menetes di wajahnya. Melihat bagaimana Jack menjatuhkan selusin pengawalnya hanya dalam hitungan detik, wajar saja dia takut pada Jack. Itu terlalu cepat. Bahkan Selena terkejut. Dia telah melihat Jack bertarung, tetapi tidak dengan kecepatan seperti itu. Apakah Jack naik level, atau dia tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sebelumnya? Tuan. Baik Tuan. Maafkan saya akan mundur. Kita tidak harus melalui ini untuk masalah kecil. Suara pria itu jelas bergetar saat dia tertawa canggung. Kecil. Lalu untuk apa pengawal ini?
Jika aku tidak cukup kuat, aku takut istri dan anakku akan dipukuli olehmu, bukan hanya aku. Jack memandang pria itu seolah-olah dia adalah lelucon. Aku akan. Bagaimana kalau aku akan membayarmu dengan sejumlah uang, dan kita sebut ini kesepakatan? Bagaimana kalau begitu? Si berlemak menyarankan setelah memikirkannya. Dia pikir uang bisa menjadi solusi untuk semua masalah. Tidak, terima kasih. Jack menolak. Namun, ada satu hal yang dapat kamu lakukan. Istrimu bersalah di sini, jadi tampar dia 3 kali dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, aku bisa memastikan kamu akan dirawat di rumah sakit selama sebulan penuh. Siapa yang membuat kesalahan, harus dihukum. Tuan, saya bahkan belum mengungkapkan jumlahnya, dan Anda harus mempertimbangkan. Saya akan memberi Anda 20.000. $20.000 seharusnya cukup sebagai kompensasi. Si gendut mengira, Jack menolak tawaran itu pada awalnya, karena dia tidak mengungkapkan jumlah kompensasi. Jack bisa saja mengira, itu hanya berjumlah beberapa ratus dolar. $20.000 seharusnya cukup bagi Jack untuk membiarkan mereka pergi, untuk pertengkaran kecil seperti itu. Ini bukan tentang uang. Jack menjawab dengan dingin. Dia mondar-mandir ke arah si gemuk. Opsi 1, aku menghajarmu. Opsi 2, kamu menamparkan istrimu. Tamparanmu harus cukup keras, sehingga aku bisa mendengar suaranya. Jika aku tidak bisa mendengarnya, tampar lagi sampai aku mendengarnya. Si gemuk berbalik dan menatap wanita di belakangnya. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Bab 469. Aku menantangmu untuk menamparku. Wanita itu memelototi pria gemuk di depannya. Walter, kau tidak akan lolos begitu saja, jika kamu berani menyentuhku. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya, ketika Walter menatap dengan nyala api di matanya, dan berjalan ke arahnya. Dia menamparnya 3 kali. Plak, plak, plak. Suara renyah sebuah tamparan di pipi, menggema di udara malam. Aku terlalu memanjakanmu, Jalang. Kenapa kamu terus membuatku bermasalah? Siapa bos sialan di sini? Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Tampaknya, Walter sangat frustasi dengan wanita ini, dan akhirnya menunjukkan padanya apa yang dibuat dari pria seperti dia. Senang rasanya melampiaskan amarah kepadanya. Kamu. Wanita itu sadar bahwa, dia harus bergantung pada pria ini untuk mendapatkan kekuasaan. Dia hanya berani bertindak sembrono karena pria ini. Dia tidak punya nyali untuk melawan, ketika itu adalah pria yang sama yang menamparnya. Enyah, kalian semua. Jack berteriak ketika dia melihat pasangan yang sedang bertengkar, dan para pengawal terbangun dari ketidaksadaran. Para pengawal itu melarikan diri seperti tidak ada hari esok. Kylie, apakah kamu baik-baik saja? Jack berbalik untuk memastikan dia tidak menakut-nakuti Kylie, nadanya kali ini jauh lebih lembut. Tidak, ayah. Mereka orang jahat dan mereka pantas mendapatkannya. Saat aku dewasa nanti, aku ingin seperti ayah. Tidak ada yang akan menggertakku kalau begitu. Kylie kecil kemudian berpose seperti Superman, sehingga begitu menggemaskan. Ayo pergi, kalian berdua. Selena memandang dua ayah anak itu dan mereka berjalan menuju taman. Jack merasa damai karena dia bisa bersenang-senang dengan keluarganya. Mereka berjalan di tepi kolam teratai, mendengarkan katak yang mengorek dan menikmati angin musim panas. Saat mereka sedang menyeberangi jembatan kayu, Kylie menunjuk ke depan dan bertanya, "Ayah, Ibu, lihat. Mengapa Paman dan Bibi di sana berciuman?" Selena dan Jack melihat ke arah yang ditunjuk Kylie dan, di bawah cahaya senja, mereka melihat pasangan berciuman dalam pelukan penuh gairah. "Diam, Kylie. Kita harus pulang." Malu, wajah Selena memerah saat dia menutupi mata Kylie. Selena berbalik, bersiap untuk pergi. "Ya, ayo kita pergi dari sini. Kita sudah bersenang-senang hari ini, dan kita harus pergi bekerja besok." Jack setuju. "Hei, ayah, ibu. Apakah mereka akan membuat bayi?" tanya Kylie saat mereka keluar dari taman. Pertanyaan putrinya membuat Selena terperangah. Dia tidak tahu bagaimana menjawab Kylie. Dia baru berusia 4 tahun. "Kamu akan tahu ketika kamu dewasa, Kylie." Jack menjawab. Aku bukan anak berusia 3 tahun lagi, aku tidak terlalu muda untuk tahu." Dia kemudian dengan cepat menambahkan, "Ayah, Ibu, mengapa kalian berdua tidak berciuman?" Wajah Selena semakin memerah. Dia menatap Kylie dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Jangan pernah membicarakan itu, Kylie. Kenapa kamu ingin Daddy mencium Mommy, Kylie?" Jack penasaran. "Aku ingin saudara laki-laki, ayah. Kalian berdua harus berciuman. Aku akan punya saudara laki-laki setelah itu, kan?"
Kylie menjawab dengan cuek. Bab 470. Dengan itu, wajah dan telinga mungil Selena memerah. Dia tahu betul bahwa Kylie bertanya murni karena kepolosannya, yang membuat lebih sulit untuk menjawabnya. Dia bahkan lebih terkejut ketika Jack tersenyum dan menjawab, baiklah, baiklah, jangan khawatir. Saya berjanji, kamu akan memiliki adik perempuan atau laki-laki. Ibu dan ayah akan memiliki beberapa bayi, sehingga kamu akan memiliki beberapa saudara kandung dan bermain bersama mereka. Selena sangat malu, sehingga dia mencubit punggung Jack. Ah! Teriakan Jack lolos darinya secara refleks, tetapi dia dengan cepat menambahkan, malam ini sangat indah. Keluarga 3 orang dengan cepat tiba di rumah. Kylie tertidur lelap di tempat tidur, ketika Jack keluar dari kamar mandi. Jack kembali ke kasurnya dan bersiap-siap untuk menggelar tikarnya. Tepat ketika dia bersiap-siap, Selena berbalik dari tempat tidur dan menatapnya. Sayang, kenapa kamu tidak tidur di tempat tidur malam ini? Anggap saja itu sebagai hadiah, karena kamu sangat baik sebagai ayah dan suami. Selena tersipu ketika dia selesai berbicara. Jack berjongkok dengan gembira di lantai saat mendengar itu. Dengan lembut, dia berbisik, sayang, apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk memberi Kylie saudara kandung yang dia minta? Hebat. Aku juga. Selena memutar matanya ke arah Jack. Puff. Apa yang kamu bicarakan? Aku kasihan padamu karena harus tidur di lantai, jadi aku akan membiarkanmu tidur di tempat tidur malam ini. Kylie tidak akan tahu tentang ini, karena dia sudah tertidur lelap. Hanya 1 malam. Dan tidak ada hari yang lain. Jack sedikit kecewa, karena dia pikir dia akan memiliki kesempatan dengan Selena. Hentikan, kamu. Kylie sedang tidur di sana, dan aku tidak akan mengambil risiko dia akan melihat yang kita lakukan. Kita bisa memikirkannya, setelah kita pindah dan ketika dia memiliki kamarnya sendiri. Juga, aku sudah memberitahumu bahwa, kamu harus membuktikan dirimu kepada kakek, sebelum aku menerimamu sebagai suamiku. Selena menyelipkan Kylie ke tengah untuk memberi ruang bagi Jack. Jadi, apakah kamu akan datang atau bagaimana? Kalau tidak, aku akan menyuruhmu menggelar tikar. Ingat, aku hanya membiarkanmu tidur di ranjang, karena aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Tentu saja aku mau. Aku tidak bodoh. Jack langsung naik ke tempat tidur di samping Selena. Selena bisa menyangkal semua yang dia inginkan, tetapi detak jantungnya meningkat begitu Jack memeluknya. Orang harus menganggap ini keintiman pertama mereka, sebagai apa yang terjadi terakhir kali ketika dia mengandung Kylie adalah sebuah kecelakaan. Mereka tidak memiliki kontak fisik selama 5 tahun setelah itu. Orang bisa mengatakan dia semurni merpati. Sayang, jadi kamu bilang, kita tidak bisa melakukan itu karena Kylie tidak punya kamar sendiri. Kita harus membeli rumah kalau begitu. Kita harus membeli villa yang besar, saran Jack setelah memikirkannya. Dengan begitu, kita bisa muat seluruh keluarga kita, dan Kylie bisa punya kamarnya sendiri, dan kita bisa. Dasar cabul. Selena menatapnya, lalu berkata, sebenarnya, aku tidak merasa nyaman tinggal dengan keluarga Taylor, karena aku harus melihat bajingan itu, Ivan, setiap hari di sana. Itu akan terasa sangat menyedihkan. Pada saat yang sama, aku ingin melihat kakek mengundang kita untuk tinggal bersama mereka, karena itu berarti mereka telah menganggapmu sebagai sebuah keluarga. Jadi, kamu tidak merasa nyaman tinggal bersama keluarga Taylor, kan? Itu masalah yang mudah diselesaikan. Kita bisa membeli villa, yang tidak terlalu mahal. Jack menyarankan. Dan kita tidak perlu menunggu sampai kakek mengundang kita untuk tinggal bersama mereka. Aku hanya bisa memenuhi 2 janji yang mereka minta. Saat itu, tidak masalah jika mereka ingin kita tinggal bersama mereka atau tidak. Semua keputusan ada di tangan kita.